lo harus berpikir secara rasional. Lo tinggal di mana, men? Gua datengin orangnya, gua ketok-ketok pintunya, kalau nggak itu gua dobrak, lo keluar lihat dunia nyata. Siapa yang akan lo ajak ngobrol? Sim-simi? Kan enggak. Sedikit pesan aja sih buat teman-teman semua gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tahu gitu dong. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemuin sama seorang band manager ya, sama discover manager, bener ya? Ardi Marlianto Darmawan. Gue nggak salah nyebut kan? Halo. Halo semua. Halo semua. Kalau Perkenalkan, nama gue Ardi Marlianto Darmawan, biasa dipanggil Ardi sih. Oke, Ardi ya, Ardi. Kalau ngelihat background pendidikan lo nih, lo D3 mesin, tapi kenapa bisa jadi IO gini gitu ya? Atau bahkan sekarang jadi band manager dan dance cover manager, itu perjalanannya gimana gitu? Kalau ngomongin perjalanan ya tentang gue di Jepangan sendiri, itu gue berangkat 2006 2007 sih. Jadi benar Jepang itu sangat minim, nggak kayak waktu ini yang 2010 ke atas ya. Event-event Jepang tuh dulu 2006 2007 itu sangat minim, yang dimana orang-orangnya ya masih benar-benar belum sebanyak sekarang gitu loh. Nah, berangkat dari situ gua selesai studi semua segala macem, gua pikir ini sesuatu ranah yang buat gua ya itu kayaknya bisa kita olah deh. Kita olah dalam artian kita bisa kalau ibaratnya itu kayak kita bisa ambil cuan di sini loh. Kita bisa ambil cuan karena ini bakal menjadi sebuah komunitas yang besar, komunitas yang dimana ini bisa menghasilkan uang juga gitu loh. Jadi ya kenapa enggak gitu, walaupun background gue di mesin, tapi kenapa enggak gue buat ngerubah ke sini gitu. Jadi semua ya berjalannya waktu aja sih kayak gitu. Sempat hiatus juga dari dunia Jepangan, terus balik lagi gitu aja sih. Jadi waktu tahun 2006 tadi ya, lu tuh ngelihat kayak ada potensi yang bisa digali lagi di ini ya. Makanya lu ambil, walaupun nggak peduli background pendidikan lu apa, yang penting peluang ini bakalan bisa berjalan sampai beberapa tahun ke depan nanti ya. Dan sekarang terbukti loh. Bukan di Jepangan apalagi. Lu tuh ngelihat kayak ada banyak peluangnya di event Jepangan ini terutama ya, dan sekarang tuh terbukti banyak banget peminatnya kalian. Iya betul. Peminatnya saat ini pun juga semakin bertambah ya, maksudnya kita melihat dari tahun ke tahun, bahkan kita sampai menorehkan anak-anak cosplayer gitu ya, anak-anak cosplayer sampai menorehkan sebuah juara yang sampai kita kenal gitu loh Indonesia. Itu menurut gue sekarang berarti bisa gue buktikan gitu bahwa ini memang sebuah yang bisa menghasilkan gitu loh. Sebuah pencapaian yang luar biasa juga nih untuk di bidangnya. Iya. Betul. Jadi kan pencapaiannya saat ini kan luar biasa gitu kan, Indonesia bisa menjuarai dunia cosplay internasional ya. Gue lupa namanya apa, WCS ya kalau nggak salah. Jadi mereka Indonesia bisa memenangkan itu kejuaraan kan, berarti sesuatu hal yang bagus dong. Berarti itu ada peningkatan dalam pencapaian kita sendiri gitu loh, di ranah Jepangan ini. Nih, selain dari ranah Jepangan ya, gue boleh bacain ini nggak pengalaman lo di bidang IO nih ya? IO beberapa event Jepang dari tahun 2015 sampai 2019, terus IO Mega Hit
Hypermall di Bekasi tahun 2019, Band Manager Edelweiss tahun 2015 sampai 2016, Band Manager Historia tahun 2019 sampai sekarang, Manager Dream Kiseki 2019 sampai 2020, Manager Series tahun 2020 sampai sekarang. Wah, ini banyak banget kalau dibacain kayaknya nggak bakal habis sejam nih. Nggak akan habis. Iya, itu sih segelintir dari pengalaman gue sendiri ya. Maksudnya gue pun IO sebenarnya nggak hanya di ranah Jepangan juga gitu. Gue pun juga ada yang di luar juga, di luar dari ranah Jepangan ya. Gitu. Ada yang sifatnya umum gitu ya, kayak wedding juga lu megang. Betul, kalau sifatnya umum kan kayak misalkan ada komunitas gathering pun juga gue menghandle itu gitu loh. Untuk family gathering dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan di luar dari Jepangan ya. Iya, di luar dari Jepangan ya. Itu pun sesuatu hal yang bisa gue lakukan gitu loh. Jadi ke klien-klien yang lain pun juga kita tetap interaksi selain Jepangan. Cuman memang salah satu event yang bisa meningkatkan apa ya, kalau gue bilang tuh kayak mendatangkan crowded itu ya memang di Jepangan sih gitu, karena memang dia setiap tahunnya tuh terus meningkat gitu loh, terus ada banyak aja gitu yang istilahnya pendatang baru, orang lama balik lagi, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau ngelihat dari tahun ke tahun nih ya, tahun berapa yang menurut lo paling the best gitu buat lo nih? Tahun yang paling the best itu sih di tahun 2014-an ya, 2014-2015 sih. Apa yang bikin lo milih kalau tahun itu tuh yang bisa dibilang the best buat lo? Dari crowdednya sih, yang gue lihat tuh dari jadi ya gimana sih lo merasa dulu buat event Jepangan aja hanya segelintir orang, dan saat ini kita lihat 2014 dan seterusnya gitu, wow, crowded gitu, maksudnya ini sangat-sangat banyak gitu loh. Kita nggak merasa sendiri lagi, kita nggak merasa kesepian lagi, kita punya banyak teman yang sehobi dengan kita gitu loh. Jadi menurut gue itu udah, ya buat gue the best di situ sih, karena 2014 itu udah mulai banyak orang-orang yang istilahnya untuk event-event seperti itu. Mulai banyak yang suka Jepangan dan bahkan sekarang jadi bukan minoritas lagi ya, bukan komunitas ya, ibu-ibu. Betul. Jadi kita ketemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang lama pun kita juga masih say hi, dan kita bisa masih berangkat bareng dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga event tahunan besar kayak modelnya GJUI, ada juga dari yang di Blok M kan, itu Enichishai, JJM, itu kan akhirnya kan banyak event-event besar tahunan yang datang gitu loh. Kalau dulu event Jepang kayaknya masih baik, jadi kita masih tunggu gitu kan. Cuman kalau saat ini kan udah banyak banget gitu. Kalau ngeliat sekarang nih ya, sekarang kan udah mulai masuk new normal nih. Walaupun pandemi sempat istilahnya diliburkan dulu, sekarang udah mulai ada nih yang order-order gitu. Gimana? Sorry? Kalau sekarang udah mulai ini ya, mulai masuk ke new normal, udah enggak istilahnya udah enggak di rumah aja terus kan, udah mulai beraktivitas lagi. Udah banyak belum nih event yang udah di-list sama lo? Kalau untuk event sendiri ya yang mau gua buat sih, ini masih dalam tahap prototype sih sama anak-anak komunitas Jepangan yang musik Jiben ID ini. Tapi ini masih harus kita kaji lagi, karena kan harusnya kita sudah starting sebelum masa COVID ini sih. Cuman karena memang ada desas-desusnya COVID masuk, akhirnya kita hold dulu semuanya, dan itu harus kita ini dulu. Tapi karena masuk new normal, ini masih mau dibahas dulu sih sama anak-anak. Di Jiben ID ini lu sebagai humas ya? Humas? Betul. Juga salah satu pendirinya. Wah, ini
keren banget nih gue bisa ngobrol sama lo nih. Iya, jadi kalau historisnya sendiri si Jiben ID ini kan emang ada 5 orang yang akhirnya menggerakkan ini semua gitu. Ada ini gue sebutin aja ya namanya ya, dari ada Devon, ada Ahmad Abidin, ada Gio, ada gue, sama ada Ahmad Zaki. Ini dari 5 orang ini. Itu yang akhirnya kita tercetus Jiben ID buat yaudah yuk kawan-kawan yang dulu band karena kan kita dulu sebelum awal trennya si cosplay kan kita band dulu semuanya gitu. Maksudnya kita lebih mengenal Jepang itu di arah musiknya. Jadi ya kita akhirnya buat Jiben ID ini untuk ya kita saling mengakrabkan diri lagi, ya kita buat tempat sharing, kumpul-kumpul gitu sih. Udah berapa kali nih lu kayak show gitu di Jiben ID? Kayaknya udah sering dah kayaknya. Kalau event secara eksklusifnya ya untuk Jiben ID itu baru sekali sebetulnya. Itu waktu di Bintaro Plaza. Tapi kalau Itu buat ada. manggung-manggung gitu udah sering. Kalau untuk manggung-manggung, kalau dari bandnya sendiri ya udah sering gitu loh. Kita di JJM juga udah, terus Enichi-sai kita juga ngisi, terus ini untuk Historia ya, untuk band Iya. Historia sendiri. Jadi udah di Enichi-sai udah, JJM udah, gestar juga di Bandung, ya sudah banyak banget sih ngelang buananya gitu. Oh ini keren banget ya. Ini buat Trix Friends nih pendengar yang sekarang mungkin ada saudaranya yang mau nikah atau mau bikin event-event, boleh nih ada IO yang udah berpengalaman banget nih bertahun-tahun. Ya bisa ya dia. Iya bisa kalau misalkan ini namanya Arizoma Kreatif. Namanya Arizoma Kreatif ya. Jadi gue ada 2 sih sebenarnya IO-nya. Jadi ada Arizoma Kreatif sama Surya Kreatif. Arizoma Gitu. Kreatif sama Surya Kreatif. Iya. Tapi kalau bedanya Arizoma ini arah ke IO sama WO. Kalau Surya Kreatif ada travel juga, ada IO juga, tapi non WO gitu. Ada travel juga. Nah sekarang udah mulai ini belum ada yang order-order buat traveling keluar gitu. Kalau untuk travelnya sendiri kita masih hold sih. Belum ada keputusan dari pemerintah buat dibuka dulu travel. Ya, sangat disayangkan sih ya. Ya semoga aja ini cepat berlalu lah. Amin, amin, amin. Semoga cepat berlalu dan kita jalan-jalan lagi. Ya pastilah nih. Ini mungkin buat Trick Friends ada yang belum tahu tuh. Itu apa sih? WL itu apa sih? Boleh dijelasin gak nih? Kalau WO itu wedding organizer. Jadi kita membuat event untuk acara-acara nikahan gitu. Misalkan ada mungkin kamu mau nikahan, terus ya udah nih kita bantu untuk menyelenggarakan acaranya dengan menyiapkan dari sisi gedungnya, catering, dekorasi dan lain sebagainya. Kalau IO itu event organizer. Kita ini membuat sebuah event atau sebuah acara yang dimana mungkin untuk komunitas atau untuk jadi kita lebih leluasa gitu, tidak terpaku sama satu instansi atau apapun gitu sih. Lebih mewadahi gitu ya. Nah kalau misalkan Trick Friends ya ada yang mau calling nih, caranya gimana nih? Boleh langsung aja ke WhatsApp gue sih, nanti di bawah ada mungkin. Oh iya, ntar di Atau komen. bagaimana? Atau lewat Instagram aja juga boleh. Itu ada di Arizoma Kreatif dan Surya Kreatif. Oh langsung bisa DM ke Instagramnya ya? Boleh, ada. Oke, thank you nih udah ngasih kita informasi. Nah, jadi buat friends yang mau bikin acara ataupun ada yang mau nikah nih saudaranya, boleh nih dihubungin ke Arizona Kreatif atau Surya Kreatif ya. Ya, atau bisa langsung WhatsApp ke gue aja sih, nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang WhatsApp, panjang nih ya chattingannya. Bisa manjang. Manjang maksudnya pekerjaannya gitu loh. Oh iya, lebih ini ya kayak diskusi gimana gitu ya. Ya, modusnya ya. Ingat, jangan manjangin modusnya. bahaya, ntar ada yang tersinggung.
ntar ada yang ngambek, gue yang repot. Oh, udah ini nih, udah ada nih. Ya, gitu dah. Ya, gitu dah. Gue tersinggung loh, gue jomblo soalnya. Oh, gimana ya? Aduh, temen gue nggak ada yang jomblo sih masalahnya. Jadi gue nggak bisa rekomendasiin lo, sorry ya. Wah, jahat nih lo. Aduh, oke nih, lanjut nih ya. Jadi gue mau bahas dalam di Jepanganan nih ya. Lu bilang tadi kan pertama kenal Jepang tuh di musiknya. Nah, band apa sih? Gue penasaran sih. Kalau gue dulu One Ok Rock sih. Gue dari Lark and Seal. Itu band lama ya? Banget. Jadi, gue taunya sih memang awalnya dari bokap gue. Bokap gue tuh dulu sering dengerin lagunya Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo. Aiwa Itsu no Lalabai. Asik. Lanjutin. Itu jangan lah, jangan. Gue nggak hafal liriknya, tapi berawal dari situ sebenarnya gue rasa ini musiknya enak gitu loh, buat gue easy listening banget gitu, walaupun gue nggak ngerti bahasanya pada saat masa itu kan. Jadi gue masih umur kecil SD lah. Gue sudah denger bokap gue nyetel lagu seperti itu, buat gue ini lagunya enak-enak gitu loh. Terus akhirnya gue kenal sama lagu-lagu yang lain gitu loh, model-modelnya Lark and Seal, One Ok Rock, Versailles, MDM dan lain sebagainya gitu. Gue rasa musik-musik mereka asik gitu loh. Jadi yang gue tahu ketika mereka bermain itu mereka mengeluarkan skillnya masing-masing. Tapi yang sangat gue suka ketika mereka mengeluarkan skill masing-masing, tetap berjalan harmonis musiknya mereka. Jadi nggak ada yang mistone atau apa gitu. Maksudnya ada yang jelek atau gimana. Jadi semuanya tuh rapih. Dan gue sangat appreciate sih dengan hal yang seperti itu gitu. Lo bisa ngeluarin skill lo sendiri, lo main solo oke gitu, maksudnya dengan tim juga oke gitu. Jadi semuanya bersatu padu gitu. Jadi buat gue wow, amazing gitu. Dari situ akhirnya gue masuk ke animnya dan lain sebagainya sih. Ini gue mau sedikit ini ya bahas yang tadi yang masalah band ya. Gue juga sama sih. Pandangannya gue sama banget kalau misalkan gue appreciate banget adanya teamwork yang bagus, harmoninya mulus, tapi dengan kemampuan skill individual yang dimaksimalkan itu luar biasa loh. Jarang banget yang bisa kayak gitu. Dan kalaupun ada, itu pasti susah banget. Iya, bahkan ada gue pernah kayak ngelihat satu band itu dia buat lagu awalan, dia lagu awalnya sama lagu di terakhir itu bisa jadi 2 lagu. Wow, itu dia ngutak-ngatik aransemen musiknya tuh jago banget gitu loh. Jadi lagu pertama dan di lagu kedua dengan nada yang sama. Buat gue itu luar biasa banget. Gue nanti gue lupa sih nama bandnya apa gitu. Cuman gue pernah dengerin. Lo tahu ini nggak Eka Gustiwana? Eka Gustiwana tahu? Orang semacam dia bukan? Bukan aransemennya dia. Enggak, tapi orang semacam dia yang kayak bisa mengaransemen mix lagu gitu, mixing. Mungkin seperti itu. Jadi apa ya? Ini band dan lo bisa bikin aransemen lagu ini buat 2 lagu. Itu amazing banget gitu loh. Gue lupa gue, masalahnya udah lama banget nggak gue buka itu lagu. Dan setiap dia perform itu lagu selalu dibawain gitu. Jadi setelah lagunya habis dia balik dia kayak reverse gitu loh. Oh iya paham. Kalau ingat ntar boleh tuh kasih ke gue deh. Gue penasaran nih soalnya. Iya, nanti coba gue cari tahu lagi deh. Gue lupa masalahnya nama bandnya apa gitu.
boleh. Ntar kita sharing-sharing lagi lah. Iya, pokoknya vokalisnya cewek kok, ada violinnya juga, dan itu wow buat gua ya, itu gila men. Bisa sampai kepikiran kayak gitu tuh lu gila men. Jarang banget ya misalnya kayak gitu. Sekalinya pun ada, itu dia kayak gimana ya, legend banget itu. Ya, dan gue belum menemukan lagi yang seperti dia gitu. Gue belum sampai saat ini tuh gue belum nemuin, baru dia yang orang gila kayak gitu. Mungkin ada periode generasinya kali ya. Oke, habis itu gue langsung bilang lo gila men bikin lagu kayak gitu. Gila, gue masih waras. Tapi nggak menutup kemungkinan sih ada orang yang seperti itu. Mungkin ada, tapi tidak terekspos kali ya. Nah, cuman yang baru kita terekspos kan yang Mas Eka ini sih. Itu sesuai dengan namanya Word Genius, it's you are genius man. Lo ini nggak nonton ini nggak apa namanya, ulasan-ulasan dari Rati kemarin, kan ada yang komentar kontraknya juga gitu. Ya, buat gue sih pro dan kontra itu setiap musik pasti ada. Yang dibilangnya ini ajaran setan lah dan lain sebagainya, itu ya itu urusan lo. Buat gue pribadi, ini musik enak didengar buat gue. Terlepas dari hal tersebut ya, maksudnya terlepas dari hal ya pro dan kontra lo pada gitu, ya udah, buat gue lagu ini enak buat gue, ya udah. Tapi kalau Gitu misalkan aja sih gue. kita bahas mistis sedikit nih ya, ada beberapa lagu yang mungkin lo juga udah pernah tahu ya, yang menyisipkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berbau mistis gitu loh, kayak kata-kata apa ya, kayak sekte penyembah setan gitu loh. Mhm. Dan lagu ini terkenal. Siapa tuh? Kalau misalkan gue beberin gimana ya, bisa mencoreng nama baiknya juga, tapi ini kayaknya udah lama banget dibahas sih. Western bukan? Dari luar bukan? Maksudnya dari luar bukan bandnya? Dari luar western. Iya. Lu bisa nebak nggak? Oh. Satu sih yang memang band itu terkenal dengan hal-hal 666 kalau kita bilang kan satanik gitu ya. Cuman buat gue kalau memang lagu itu mengandung unsur tersebut, dan ya sebenarnya sih kalau gue dengerin lagunya juga agak bikin gue pusing ya. Maksudnya dia kan alirannya kalau nggak salah tuh hardcore ya, lebih keras gitu kan. Buat gue sih agak pusing gitu. Maksudnya lagu-lagu hardcore gitu, kalau nggak di waktu yang tepat gue pusing. Cuman kalau misalkan ya yang tadi lo bilang ada unsur seperti itu, ya gue tetap nggak dengerin sih. Kalau gue boleh nerawang sedikit pikiran lo nih ya, yang di pikiran lo itu bandnya Avenged Sevenfold, bener nggak? Kalau Avenged Sevenfold itu dia nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Cuman memang ada beberapa sebagian sih yang gue denger ya. Kayak apa ya? Gue lupa apa ya, Heaven gitu. Kayaknya gue pernah tahu sepenggal liriknya itu ada sataniknya. Tapi bukan yang itu yang gue maksud. Ada lagi sebenarnya yang lebih satanik gitu. Dan itu lagunya keras, bener-bener hardcore sih. Tapi kalau maksud gue yang tadi itu, ini lagunya pop ya, genrenya pop. Ini pun sekarang lagi tenar nih lagunya, lagu yang barunya. Lu bisa nebak nggak siapa? Pop Indo kah? Enggak, western. Gue agak kurang update kalau sekarang untuk western. Udah, ya kurang update gue. Coba apa tuh? Nih gue nyanyiin dikit lagunya nih ya, tapi ini lagu barunya, bukan lagu yang gue maksud. Iya, you get that, tau kan? Gimana? Iya, Mi, lu tahu lagu barunya nggak? Iya, Mi. Yang mana? Oke nih, gue sebutin ya, Justin Bieber. Oh,
Yang mana nih? Terkenalnya Yummy. Justin Bieber terkenal sama lagunya apa? Justin Bieber ya, gue agak nggak mengikuti dia sih. Kalau misalkan lagu barunya ya yang Yummy itu. Dulu tuh pertama kali booming dan gue tahu waktu gue masih kecil juga sih. Itu yang baby, baby. Nah itu tuh. Mhm. Lagu itu kalau di reverse ada kalimat itunya. Six, six, six. Oh, oke 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 oke. Dan Iya itu iya iya. kontroversial pada zamannya. Iya, gue ingat Ya kita nggak katanya bahas memang. itu ya. Kita nggak bahas ke situ ya. Gue merinding juga nih. Iya, gue ingat ada satu itu. Ya, gue ingat. Itu udah lama banget. Itu itu udah lama banget dan gue takutnya ada nih lagu-lagu yang kita konsumsi di setiap hari ini tapi kita nggak tahu nih ada Iya. apa nih yang disisipkan gitu loh. Ini sih gini aja ya, maksud gue sedikit saran untuk teman-teman gitu kalau misalkan dalam mendengarkan musik ya. Well, kalau memang hanya untuk didengarkan dan untuk dinikmati saja tanpa harus kita pahamin gitu, maksudnya kayak kalau gue tuh tipikal ya udah nih lagu gue dengerin udah resistant enak di kuping gue gitu kan, terus ya udah gitu, nggak peduli itu lo lagu setan dan lain sebagainya. Well, kalau gue ya udah karena dia ini lagunya enak dan itu ya udah buat konsumsi gue sendiri aja. Kalau memang lo menyebutnya itu satanik ya, jadi bijaksana aja sih dalam mendengerin lagu atau gimana. Jadi jangan langsung dijudge lagu ini sesat gini-gini. Ya, orang bikin lagu itu nggak mudah, men. Dan lo asal judge kayak gitu kan gimana sih? Ibarat kata lo bikin nasi goreng belum gue icipin, gue bilang ini pahit. Perasaan lo gimana? Jahat itu jahat. Gue langsung blok semua sosmed gue dah. Nah, maka dari itu sih kalau gue ya udah gue hanya mendengarkan saja dan gue nikmatin aja buat gue sendiri tanpa gue harus mendalami itu gitu loh. Tapi tetap yang namanya ibadah lo personal sama Tuhan kalau gitu. Kita ngapa jadi bahas setan gini sih? Nggak ngerti gue. Tiba-tiba drastis. Tahu nih siapa nih yang ngajakin ngomong setan, siapa sih? Malam Jumatnya kan udah lewat, Pak. Makanya jangan nyari malam Jumat, malah makin horor ntar. Oke. Nih, kita balik ke Jepang nih ya. Gue mau fokus ke anime. Dulu anime pertama apa nih yang lu suka? Anime pertama dalam hidup gue. Anime ya. Kalau anime itu jangan-jangan anime lama nih. Iya banget sih, lama banget sih. Oh, kita beda generasi, Pak. Kalau lo tahu. Gue nggak tahu sama anime lama sih. Gue maksudnya kategori baru soalnya. Iya, kalau lo bisa cari tahu aja sih dulu Ranma 1/2 gitu. Jadi kalau gue agak sedikit lupa dengan ceritanya gitu. Jadi kalau dia tuh bisa berubah menjadi wanita ketika dia kena air panas atau apa gitu. Gue lupa karena itu waktu masih gue kecil banget sih. Kena air panas melepuh Pak tangan, ini berubah jadi cewek gimana ceritanya? Iya, dia kena air hangat atau apa gitu. Dia pokoknya kena air hangat atau apa gitu. Pokoknya kena air deh. Dia langsung berubah jadi cewek. Kayaknya ada sinetron Indonesia yang kayak gitu dah. Gue nggak tahu, gue nggak ngikutin sinetron. Ada, jadi mermaid kan kalau misalkan mermaidnya kena air basah dia jadi mermaid gitu kan, ada sisiknya gitu, ada sih. Kalau ini kan beda, jadi gender transgender gitu kayaknya gimana gitu. Kalau itu kan jadi mermaid ya, kalau yang ini jadi gender gitu, jadi cowok ke cewek, cowok gitu. Tetap ada transisinya gitu. Tapi itu kalau transgender secara otomatis lewat air ini
Unik juga ya, unik kalau misalkan ada. Kalau ada sih gue langsung lari bos. Gue takut sama yang kayak gitu. Gue nggak bisa menentukan ini cowok. Serem juga gila, serem. Dan ketika dia punya 2 KTP kali ya. Dia kayaknya nggak perlu KTP dah. Karena dibilang cewek iya, dibilang cowok iya. Kalau ngeliat ke Thailand ya, kita bahas negara tetangga nih. Banyak banget ini ya. Gender kelamin itu ada berapa sih? 33 ya? Wah, gue nggak ngerti deh kalau masalah. Yang gue tahu dan gue pahami sampai saat ini adalah cuma ada 2, cewek cowok, udah gitu aja. Lu kalau main ke Thailand jangan kaget kalau misalkan ada cowok cantik, ada cewek ganteng. Oh, gue tahu kalau hal tersebut kalau di Thailand ya. Kalau di Thailand, gue tahu memang mereka ada seperti itu dan banyak sekali katanya kan jenis kelaminnya. Cuman yang sampai saat ini gue pahamin ya genre cuma 2, cowok dan cewek, udah gitu aja. Selain yang sampai saat ini dipahamin, yang sampai saat ini gue akuin juga ya. Kita ini ngapain sih bahas-bahas kelamin segala, orang mau ngomongin Jepang juga. Gue nggak ngerti, sedikit belok ini. Tapi untungnya kalau belok langsung dilurusin lagi ya. Iya. Nih topiknya ya, maksudnya yang dilurusin topiknya ya, bukan yang lain loh. Emang apa nih? Apa nih yang dilurusin ini? Ya gitu dah. Serius gue nggak tahu loh apa yang dibicarain. Ntar kalau gue sebut, ntar kita jadi salah persepsi gitu loh buat yang mereka yang mendengarkan. Oh kalau gitu nggak usah disebut ya, ini kita cari aman aja ya. Yalah, cari aman aja dulu. Oke nih, buat masalah anim ya, kita balik lagi ke anim, kita balik ke jalur utama kita. Gue dulu waktu pertama kali kenal anim tuh waktu gue kelas 8. Itu karena gue lagi emang suka basket ya. Gue dijajalin sama temen gue anim apa sih, Kurokono Basket, lu tau nggak? Kurokono Basket itu gue nggak tahu sih. Cuman yang gue tahu itu kalau anim basket dulu apa ya namanya ya, gue lupa deh. Wah, jam-jam gitu, apa ya namanya? Iya, yang Itu dulu juga ada tuh. Dulu cuman visualnya kurang sih menurut gue. Gue juga lupa judulnya apa gitu. Pokoknya pemeran utamanya itu namanya Sakuragi gitu deh. Iya, Sakuragi apa ya? Gue juga lupa. Gue lupa juga gitu. Dang apa ya? Gue lupa. Pokoknya itu dalam Slam Dunk kan judulnya? Kayaknya Slam Dunk deh, ya bener. Karena itu kalau nggak salah judulnya itu sesuai sama yang ada di basket gitu. Ya bener, Slam Dunk deh kalau nggak salah. Kalau yang basket. Iya, gue nggak nonton tapi gue tahu. Masuknya anak bola, jadi gue nontonnya Tsubasa. Oh, lu anak bola nih? Agak gedean dikit Tsubasa sama Mami. Kalau dulu pas pertama kali gue kenal anime nih ya, itu gue langsung langsung terjerumus lah kalau kasarnya ya. Gue siang malam nonton anime di sekolah, gue nonton anime, gue bawa HP ke sekolah ya waktu gue SMP. Sampai saking parahnya tuh, 1 season gue habisin semalam, habis sholat isya nih, habis jam 7 lah. Nyampe jam 3 pagi, gue habisin 1 season tuh, makanya mata gue sekarang silinder. Bahaya bro. Makanya gue tobat. Kalau lu gimana? Kalau gue sih tetap anime ya. Ini gue baru nyelesain 1 season lagi. Tapi gue ini sih. Yang penting tuh apa ya? Ya kita ingatlah sesuatu hal yang berlebihan itu akan berimbas tidak baik untuk diri kita sendiri gitu, ya kan? Jadi gue pun kalau misalkan gue nonton anime, gue nggak langsung nonton anime 1 season dan gue terusin gitu. Maksudnya oke, dalam hari ini gue selesain 1 season, cuman waktunya tuh gue ada interval sedikit, kayak gue harus keluar, maybe gue makan atau gue mau melihat sesuatu yang istilahnya jarak pandang gue jauh gitu sih. Jadi gue pun ngerawat mata gue sendiri gitu loh.
supaya nggak terlalu konstan di depan layar gitu. Tapi lu pernah nggak kayak maraton season kayak gue tadi? Oh, itu parah sih, jangan sampai. Pernah. Gue pun mengakui itu pernah. Nah, yang tadi gue bilang, marathon session kalau misalkan pas gue lagi libur ya pernah gue lakukan gitu loh. Tapi ya apa? Tetap gue atur waktunya gitu loh supaya mata gue pun juga nggak terlalu di depan layar. Takutnya kan dampak dari si layarnya sendiri gitu yang buat berimbas ke mata. Akhirnya gue keluar dulu, mungkin 10 menit, 15 menit kita rehatin mata buat ngeliat yang jauh-jauh dulu. Siapa tahu di depan pun juga ada mbak-mbak yang paling cakep gitu kan, jadi kita refresh. Ngeliat yang bening gitu ya. Ya, baru balik. Nah, itu bisa mencuci mata, nyegerin aja gitu loh. Kalau kata guru Kalau gue mau nyegerin mata tuh lihat yang hijau-hijau. Lu gimana sih lihat yang bening? iya kan namanya keindahan itu kan banyak, Bre. Ada yang hijau-hijau, ya kan pohonan, ada mbak-mbak, ada yang gimana, itu kan enak gitu dilihatnya. Terlalu dah lihat yang kayak begituan. Kalau enggak lihat apa ya? Kalau di daerah lu ini enggak sih? Polusi udara enggak sih? Iya sih, daerah kota pasti banyak polusi udara. Cuman kalau gue mau ke arah pegunungan dan lain sebagainya, ya gue agak gimana ya, maksudnya jauh lah dari tempat gue gitu. Ya paling gue bisanya hanya apa ya, bagaimana sih ya, paling ya itu tadi gue ngeliat-ngeliat sekitaran gue aja. Yang penting gue mata gue kinetisnya bisa lancar gitu. Maksudnya gue lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat gitu aja sih. Biar mata gue tetap elastis. Walaupun nggak bisa ngeliat ke daerah pegunungan, tapi lu tetap masih bisa ngeliat ini ya, mbak-mbak cakep yang bening gitu. Radar apapun kalau misalkan itu terlihat bening sama gue, oh cakep nih. Yang bening banyak bre, air bening kan, bakso juga ada yang bening. Itu dia makanya. Tinggal dipilih aja yang bening mau apaan. Bening itu kan transparan ya, kalau misalkan mbak-mbak transparan kayaknya serem gitu. Justru itu seninya. Kita kalau ibarat katakan dia minum kopi aja sampai kelihatan. Katanya sih begitu. Cuman gue belum pernah nemuin sih memang yang kayak gitu. Iya kalau misalkan dibilang serem sih itu kalau malam ya. Nemuinnya malam sih kalau itu. Jangan Cuman bahas kalau itu lagi deh, kayaknya gue mulai ngerasa gak nyaman nih. cuman kalau siang-siang gitu gue rasa itu adalah bidadari yang jatuh dari langit. Mungkin konotasi bidadari ini bisa kita ubah kali ya, karena bidadari kalau jatuh kayak gimana harga dirinya gitu, bidadari jatuh gitu. Mungkin pas lagi melayang ada pisang makanya dia jatuh. Pisang mana yang melayang, Pak? Kepleset ya. Anggap aja kita lagi berimajinasi. Jangan-jangan lo suka ngehalu juga nih ya? Terkadang. Gue kayaknya nggak nyampe dah. Imajinasi gue terlalu pendek ke arah situ. Oke, skip, balik lagi ke alur. Oke, balik lagi ke anime. Nah, kalau lo ngeliat gue nih yang pertama kali kenal sama anime dan langsung maraton season, lo bakal bilang gue wibu bukan? Bagaimana? Sorry, suara lu putus-putus. Kalau lo ngeliat gue nih ya sebagai orang yang baru kenal sama anime dan langsung maraton season pagi, siang, sore, malam, lu bakal nyebut gue seorang wibu gak? Gua nggak akan menyebut lu seorang wibu, tapi gua akan menyebut lu seorang otaku. Nah, ini poin utamanya. Apa bedanya otaku dengan wibu? Yang gue pahamin ya, kalau wibu itu lebih ke arah lu suka sama seluruh kebudayaannya, apa yang ada di mereka gitu loh, maksudnya di kulturnya mereka, dan lu seakan-akan dan seolah-olah lu ada di negaranya mereka. Itu yang gue pahamin gitu kalau masalah wibu. Cuman kalau otaku yang gue pahamin adalah lo addicted dengan anime. Udah, itu aja.
Itu persepsinya sama persis sama persepsi gue dan teman-teman gue waktu gue SMP ya, yang ngejalin gue dulu. Gila parah banget lu. Hmm. Ya, jadi kalau yang gue pahamin sih itu, maksudnya yang gue pahamin dan teman-teman gue pun ya beberapa ada yang bilang ya itu wibu dan otaku tuh sebenarnya hal yang berbeda. Ya buat gue setelah gue pahamin sendiri, ya otaku untuk si anime addict ini gitu loh. Entah itu lo mau baca komiknya, entah itu lo mau nonton animenya, that's otaku. Kalau misalkan orang Indonesia ini suka sama yang namanya hyperbole, bener nggak sih? Jadi ada orang otaku tapi karena melebih-lebihkan jadi disebutnya wibu. Nah, makanya wibu ini jadi kata yang familiar buat orang yang suka anime, bener nggak nih? Dugaan gue. Kosakatanya sih yang lebih simple. Orang kalau ngomongin otaku kayaknya terlalu panjang, cuman kalau lu wibu lu itu lebih simple. Gue sih lebih menerkanya karena arah ke kosakata sih. Karena itu dia gampang untuk disebutkan dan mungkin pandangan orang awam itu adalah sama gitu loh. Ya lu pencinta Jepang emang apa bedanya sama otaku? Ya mendingan lu gue sebut aja wibu. Itu yang menurut pandangan gue sih. Kalau menurut pandangan gue sih yang tadi sih ya, jadi orang tuh lebih familiar dengan kata wibu dibandingkan dengan otaku karena emang awalnya orang Indonesia suka yang namanya hyperbole, melebih-lebihkan. Ya sebenarnya ada sih yang memang yang tahu ya perbedaan otaku sama wibu, tapi dia sendiri pun menyebut orang lain yang harusnya otaku tuh tetap wibu juga. Iya, ya itu bisa jadi seperti itu sih kalau misalkan untuk hiperbola dan sebagainya memang bisa jadi seperti itu. Cuman yang saat ini sampai saat ini yang masih gue yakinin ya dan gue pahamin ya seperti itu dari sisi kosakata dan dari sisi memang istilahnya orang awam belum mengerti antara kedua hal tersebut gitu loh, antara otaku dan wibu bedanya apa, dan mereka mengambil simpelnya ya udah lu wibu gitu Nih, karena tadi menurut kan mereka sama. kita udah tahu nih perbedaan antara otaku dengan wibu itu apa yang udah dijelasin sama Ardi tadi ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih ya, kalau misalkan ada seorang wibu, ya dengan ini ya, dengan makna yang sebenar-benarnya ya, wibu dengan artian dia suka banget sama Jepang, dengan budayanya dia cinta sama Jepang, dan dia nggak bukannya benci ya, tapi dia lebih suka budaya Jepang dibanding dengan negaranya sendiri. Nah, lo kalau misalkan ngelihat ada orang yang seperti itu, tanggapannya gimana? Gue akan ngerangkul dia sih sambil tetap ini, lo harus berpikir secara rasional. Lo tinggal di mana, men? Yang harus lo junjung tinggi itu adalah di mana lo mana lo pijak gitu kan. Berarti ketika lo seorang warga negara Indonesia, berarti otomatis budaya lo sendiri yang harus lo angkat, bukan budaya orang lain. Dan gua pun gak akan menyalahkan orang ini gitu karena untuk gue lebih suka ini, enggak, gue rangkul tapi tetap gue kasih masukan, gue kasih arahan supaya apa, orang ini mengerti bahwa lu tinggalnya lagi di Indonesia, lu lahir di Indonesia, yang harus lu junjung tinggi itu adalah Indonesianya, bukan negara lain. Jangan sampai lu terlalu berlebihan mencintai sesuatu. Ini yang dari opini gue ya, maksudnya ini dari pola pemikiran gue aja gitu loh. Iya, iya, santai. Ini kan kita emang lagi ini ya, ya saling berbagi opini aja. Yes, betul betul. Ya kalau gue sih seperti itu. Gue nggak akan menjudge dia, wibu lu ngapain lu di sini, nggak. Jangan sampai. Tetap ya, orang Indonesia itu kan ramah-ramah ya. Menurut pandangan orang-orang mereka kan kita ramah-ramah gitu, kita baik-baik. Padahal mah kalau tahu dalamnya bagaimana gitu kan. Cuman ya itulah tadi gue akan merangkul orang-orang tersebut supaya udahlah men, lo lagi di Indonesia dan lo punya kesukaan yang lebih, itu jangan sampai terlalu berlebihan.
Ini Walaupun menarik sih, ini itu menarik. diterima atau enggak, itu terserah mereka gitu loh. Iya kan pasti adalah wibu yang istilahnya kayak sampai masuk ke fase hikikomori, lu tahu kan ya? Hmm. No lab, no lab gitu. Gue nggak habis pikir gimana cara mereka bisa sampai ke arah situ gitu. Lu tahu nggak sih gimana caranya? Hmm, beberapa teman gue ada yang seperti itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan nonton anime sepanjang waktu dan lo nggak pernah keluar dan lain sebagainya. Well, ketika itu terjadi dan itu terjadi di salah satu kerabat gue datengin orangnya, gue ketok-ketok pintunya, kalau nggak itu gue dobrak, lo keluar lihat dunia nyata. Mereka tuh kayak Gue terlalu apa ya? Terlalu tenggelam dalam imajinasinya gitu. jadi gimana ya kalau gue untuk membicarakan hal tersebut, jadi gimana ya, mereka tuh lebih lagi apa ya, sedang mengalami fase di mana dia tertekan oleh dunia nyata, in real life gitu, dia tertekan, atau mereka sedang di fase ya bodo amat dengan real life gitu, ini it's mine gitu, ini dunia gua, lo nggak boleh ngutang-ngatik. Jadi Emang gua itu sangat bahaya karena apa, ketika lo nggak ada sama sekali apa sosialisasi dengan sama sekitar lo, itu buat gue sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Itu bakal mengganggu untuk ke depan lo sendiri gitu loh. Ketika lo sudah masuk ke jenjang yang lebih dewasa lagi, kita bilang, siapa yang akan ngebantu lo? Siapa yang ini akan lo ajak lo sim-simi? Kan enggak. Jadi buat cuma gue, buat orang yang no lab doang itu sim-simi. iya makanya kan, lo mau ngobrol sama siapa? Kan itu jadi bahan pertanyaan. Maka dari itu menurut gue ya, itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya untuk kedepannya. Tapi di sini yang terjadi ya, orang-orang yang menutup diri yang kita sebut istilahnya kayak no life gitu, no life ya, nggak punya kehidupan. Mereka kerjaannya cuman di dalam kamarnya mengurung diri gitu. Mau makan, Hmm, mau bahkan buang airnya di dalam kamar sendiri gitu, nggak keluar rumah gitu. Itu parah banget sih. iya, jadinya kan itu menyiksa diri sendiri gitu loh. Jadinya seperti menyiksa diri lo sendiri ya. Ketimbang lo seperti itu, kalau lo memang udah nggak ada niatan hidup, mendingan lo ya udahlah. Di Jepang ada kan salah satu tekniknya. Ada jasanya juga. Ayo siapa nih? Ada berbagai pilihan nih mau pakai yang mana kan? Iya kan? Jadinya ya lebih baik seperti itu aja. Kalau lo memang nggak mau uh, untuk meneruskan hidup lu, maybe ya, karena itu buat gue pribadi ya, maksudnya gue pun nggak menjudge teman-teman gue yang sedang fase seperti itu salah. Justru uh, apa, seharusnya gue merangkul mereka gitu. Mungkin ada satu masalah yang dimana dia nggak bisa ungkapkan ke orang tuanya atau bagaimana gitu loh. Karena ya satu pengalaman di gua dulu pun juga ada temen gua yang memang seperti itu. Dia mengurung diri seharian, tapi kalau makan dan minum ya masihlah keluar-keluar gitu. Cuman bener-bener dia nggak mau main keluar gitu loh. Alasannya gue mau nonton ini. Padahal gue tahu dia lagi fase dimana dia depresi gitu. Dia nggak mau menemui orang-orang luar. Ya akhirnya gue datengin gitu loh. Gue datengin ke rumahnya, gue main, gue ngobrol sama orang tuanya, dan gue tanya, lu kenapa? Dan akhirnya dia curhat, dan besoknya alhamdulillah ya dia main lagi gitu. Karena dia udah bercerita dan dia merasa, oh beban gue agak berkurang gitu. Jadi ini sedikit pesan aja sih buat teman-teman semua gitu.
ketika ada seseorang yang mengalami hal tersebut, jangan lo judge terlalu parah. Lebih baik kita Well, rangkul gitu ya. iya, lo nggak tahu seberapa besar beban yang dia terima. Kalau lo dibilang, lo ngapain sih ikut campur urusan gue? Karena gue peduli sama lo. Jadi jangan langsung lo judge. Lu nggak ada no life lu, dan lain sebagainya lah, yang buat gue tuh, well, lo nggak mengerti perasaannya gitu loh. Kasian. Itu sih kalau dari gue ya, maksudnya itu pesan gue aja gitu. Ini pesannya apa ya? Konkret banget, pas banget, real life. Pokoknya thank you banget nih udah ngasih pesan yang masya Allah bagus banget pokoknya. Gimana kalau ada teman kita yang lagi terpuruk, bukannya dijudge ya, tapi harusnya kita rangkul. Mungkin ada permasalahan yang lu bilang tadi ya, gak bisa diungkapkan ke orang tua, ke saudara, dan akhirnya mengurung diri. Betul. Ya, itu yang selama ini maksudnya yang selama ini gue temukan seperti itu. Bahkan gue pribadi pun ketika gue nggak bisa berbicara sama orang tua gue, ya gue akan cari saudara-saudara gue yang lain gitu loh. Bahkan ke temen gue, supaya gue bisa, gue lebih tenang gitu loh. Kalau orang Indonesia itu lebih sukanya apa ya, membuli kali ya. Wah, nolep lu. Itu kayaknya lagi tren deh. Karena gue beberapa hari ini melihat hal-hal tersebut. Mungkin Dan orang-orang tuh apa ya, menganggapnya itu adalah sebuah candaan, sebuah humor ya. Tapi kan nggak tahu itu yang dia rasakan itu seperti apa gitu, kalau sebagai korbannya. betul. Kita kan nggak pernah tahu orang itu seperti apa gitu. At least, oke, lo hanya bahan candaan gitu. Kalau misalkan bahan candaan lo menyinggung dan lain sebagainya, kan kasihan juga orang tersebut. Betul nggak sih? Betul banget. Kita nggak tahu dia sedang ada masalah apa dan lain sebagainya. Bro, lu jangan nangis bro. Gue tahu kalau sedih. Gue lagi nggak nangis, gue lagi tertawa bahagia kayaknya. Nggak. Jadi ya menurut gue, lu boleh melakukan sesuatu hal yang gila. Bahkan gue pun sebenarnya ya, kalau misalkan gue ketemu sama temen-temen gue, ya gue konyol gitu. Gue orangnya, at least ya orang-orang tahu gue nih stand up comedy nih. Jadi buat gue itu biasa aja gitu. Cuman tolong dipahamin kapan waktunya kita harus serius, kapan kita harus bercanda, dan kapan kita memahami orang itu ingin curhat, kapan itu kita bisa membuli dia secara bebas. Jadi harus dipahamin dulu seperti itu. Kan setiap saat kita bully. Wah, kita bully. Ini bisa gampang dibully, kita bully. Tapi kita nggak tahu hatinya dia kayak gimana. Kita nggak tahu dia lagi ada masalah seperti apa. Yang dimana itu akan menjadi salah persepsi juga untuk kalian berdua kan. Gitu. Malah yang ada jadi clash. Iya, dan yang gue saat ini gue banyak yang gue temukan seperti itu. Gue sempat baca apa ya, jadi kalau misalkan kita ngomong nih ke orang lain, dan omongan kita tuh menyakiti hati dia tanpa sadar ya, tanpa kita sengaja, itu bisa menghambat rezeki kita untuk esok hari loh. Iya, itu pun juga ada sih di kajiannya. Dan ya gue nggak tahu pasti sih tentang hal tersebut, karena jujur kalau gue pribadi, gue bukan orang yang istilahnya bener-bener di agama baik dan bagaimana, cuman memang kajian itu memang ada gitu loh. Tapi kalau dari gue pribadi sih, misalkan kalau misalkan lu sudah melakukan hal tersebut dan minta maaf, ya udah gitu, kita at least ya jangan sampai kita ada konfrontasi antar kita berdua gitu, karena kan gak etis gitu, karena kan kita temen. Masa lu, kalau memang gue ada salah dan lu nggak terima dengan candaan gue, ya lu ngomong mendingan. Kalau gue sih gitu, fair-fairan sama temen gue. Lu ngomong sama gue, jangan sampai kita ada konfrontasi di belakang. Kalau memang itu salah ya, gue akan minta maaf gitu loh. Ketimbang gue harus konfrontasi sama temen gue sendiri. Setiap orang juga pasti pengennya kalau ada perselisihan tuh pengennya ada yang clear gitu, ada jalan keluarnya.
jangan sampai ada kayak konfrontasi kayak yang lu bilang tadi di belakang gitu. Itu nggak banget lah buat gua. Ya kan kasihan aja gitu, maksudnya eh, kita ngebangun pertemanan mungkin udah lama, terus lu berantakin karena ada salah persepsi atau lu nggak terima dengan candaan gue. Ya kita saling bijaksana aja gitu, saling menyikapinya bijaksana gitu. Maksudnya ketika lu ada gue nggak seneng nih sama candaan lo yang tadi ini, oh ya udah gue sorry ya, gitu aja sih. Bro, lu kayaknya cocok jadi ini Yep. deh, jadi motivator dah. Banyak sih yang bilang kayak gitu, cuman gua nggak bisa memotivasi orang dengan banyak sih. Gue Tapi masih belum pede dengan hal tersebut. lu kan jadi IO nih ya, sama jadi WO nih. Mungkin lu bisa ini ya, bisa jadi pengisi acaranya sebagai motivator di situ tuh kan bisa ngasih motivasi buat yang lain juga tuh. Berarti gua ngeri gitu kalau misalkan gua ntar jadi motivator, ntar gue jadi saingannya Mary Riana sama ini lagi Salam Super. Salam super. Gue gak mau. Biar inilah biar ada pasangan ya kan, Mary Riana sama Salam Super. Nah, ntar lu pasangannya sama itu tuh Najwa Shihab. Gue mau sama Najwa Shihab-nya aja deh. Sama dianya aja deh. Gitu, gak usah jadi motivator, gue mau sama dianya aja. Jangan lah, lu kan katanya udah punya, gimana sih? Oh iya, lu kadang-kadang suka lupa. Oh, parah dilupain, parah dilupain. Ini kalau dia denger, maaf ya, canda loh yang jangan dibawa. Oh, dia kalau nonton ini, wah, auto IJR nggak lo? Amsyong, minggu depan gue gak bisa diamuk gue. Wah, ngambek seminggu tuh. Oke nih Ardi, kita dari tadi sebenarnya pengen bahas tentang Jepangan ya, tapi karena random jadi apa ya, gue pengen minta ini aja sih, pesan untuk keseluruhan dari apa yang kita bicarain, ada yang mau lu sampaikan gak buat para pendengar? Ini apa ya? Bebas sih kan kita tadi bahasnya lu ini ya, random. Gak random ya, sebenarnya bahasanya gak random sih. Cuman gue asik sih. Bahasannya asik. Jujur gue terbawa juga sih sama suasana pembahasan kita ini. Kalau sedikit apa ya? Sedikit kasih masukan aja buat teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia Jepangan. Well, jangan pernah menyebut kalian itu sebagai yang orang paling tahu. Kalian belum tentu belum tentu orang yang menjadi lawan bicara lo, orang yang baru masuk di dunia Jepangan. Ini menurut pribadi ini karena gue pernah mengalaminya ya. Jadi ada orang yang baru tahu Jepangan, terus dia agak sombong gitu di depan gue. Dia gimana ya, pengen gue sentil sih sebenarnya, cuman oh ya udah, mungkin dia masih labil dan masih baru. Well, buat gue ketika lo masuk di dalam circle seperti ini, ya pergunakanlah dengan bijaksana. Jangan sampai lo gimana ya bahasanya ya. Jangan sampai lo tuh setelah masuk circle ini lo menjadi seorang yang menurut gue lo tahu segalanya. Belum tentu, men. Belum tentu. Jangan kebanyakan drama, itu yang paling penting. Lo pansos via drama tuh nggak asik, men. Serius. Tapi kalau lo bisa menunjukkan bahwa lo bisa di circle ini, lo menunjukkan kreativitas lo dan lain sebagainya, gua akan acungin lo jempol. 4-4-nya nih naik buat lo. Itu aja sih. Kan ya, Ardi, thank you banget nih udah ngasih kita banyak banget informasi, ngasih kita motivasi juga yang paling penting. Juga jangan lupa nih teman-teman, buat yang mau ada acara, entah itu pernikahan atau event atau lain-lain, bisa hubungi ke Ardi ya. Nanti ada di kolom deskripsi nomor WhatsApp-nya, bisa langsung dijapri.
Tapi jangan Di sampai bablas. IG, di IG boleh. Ya, di IG boleh, nanti dicantumin di kolom deskripsi ya. Asal jangan Boleh. modus. Ardi udah ada yang punya nih. Enggak, enggak kok, enggak, tenang aja. Ardi juga manusia soalnya, bisa tergoda. Aduh, gimana ya namanya manusia. Bukan manusia IB. Oke nih Ardi, buat penutup tuh Manusia. mau ini nggak? Kayak ngomong sepatah dua patah kata dalam bahasa Jepang. Honestly gue nggak bisa sih sebetulnya. Seriusan? Yes, gue nggak bisa berbahasa Jepang secara lancar gitu. Maksudnya kalau gue tahu sepatah dua patah kata, maksudnya kayak Hajime Mas teh ya gue tahu gitu itu. Watashi wa ya tahu gue itu. Cuman kalau gue menjadikan sebuah kalimat gue bisa. Kayak apa ya? Lu tahu ini nggak? Nihongo Mantapu. Apa tuh? Jadi channel dari ini ya, orang Indonesia yang punya beasiswa ke Jepang. Dia bikin channel kayak pendidikan gitulah, tapi dikemas dalam bentuk vlog. Jadi di akhirnya tuh dia selalu gini. Arigato gozaimashita, ja, matane, mantapu, jiwa. Nah, itu boleh tuh coba deh. wow. Haji apa gimana tadi? Ini aja. Arigato gozaimashita, matane gitu aja. Arigato gozaimasu, matane. Matashita. Gue kira lu mau nyanyi ini ya lagu Jepang. Nyanyi lagu Jepang. Iya, sekalian menutup. Cuman gue lirik-lirik gue nggak ready sih. Nggak apa-apa. Ayo silakan, gue dengerin. Ini gue dulu pernah latihan dengan lagu ini sih. Sedikit dari Seven Oops ya namanya kalau nggak salah, dengan Orange. Mungkin lo pernah tahu? Shigetsu wa Kimi no Uso. Paham otakku ya. Udah tobat, jangan dibawa lagi ya, maaf ya. Gue taruh di ref aja kali ya. Apa? Oh, di awal aja. Bebas. Si mana kata wo narabete aruite nandemo nai koto de warai ai onaji yume o mitsumete ita mimi wo somaseba今でも聞こえる君の声オレンジ色に染まる街の中. Udah, selebihnya gue nggak ingat lagi. Ntar klip dah gue apa lagunya soalnya. Gue cuman ingetnya Kimi ga inaito hontoni, terus lepasnya gue lupa lagi deh. Hontoni taikutsu dane apa gimana gitu. Karena udah lama banget sih. Udah lama banget gue nggak bawain lagu itu. Udah lama banget lagunya juga. Sekarang udah replay sama lagu-lagu baru kayaknya nih. Iya. Gue sekarang seneng sama Ghost House sih. Dia kan udah bubar, udah ganti lagian jadi Play Ghost ya. Iya. Iya, betul. Gue cuman seneng sama Kei Bambu. Kei. Dia udah ini kali, udah keluar. Solo dia ya? Iya. Iya, sekarang solo. Terakhir di GJUI gue sempet lihat dia. Gue nggak pernah ikut event kayak gitu tahu. Tapi dulu waktu gue masih jadi otaku, kok gue ngaku jadi otaku sih? Ya intinya gue pernah sempet pengen. Apa ayo, sempet pengen apa? Sempet pengen ikut event. Nggak apa-apa cuy.
ikut event aja. Karena ketika lo sendiri mendalami hal tersebut, ya itu apa ya? Kalau gue pribadi bilangnya itu menyakitkan gue sendiri sih, karena gue nggak tahu dunia luar dan gue nggak ada teman, gue nggak bisa bersosialisasi gitu. Tapi ketika lo bisa lo bisa sharing sama teman-teman lo yang sesama otaku, buat gue itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Lo mempunyai circle yang dimana sehobi dengan lo, bisa sejalan dengan lo, dalam artian lo bisa sama-sama saling nonton ya, mungkin bisa saling inilah melengkapi satu sama lain. Jadi jangan lo ini sendiri. Lo ini nggak punya channel YouTube nggak? Kalau punya, lo isi aja deh pakai motivasi-motivasi kayak gitu. Kayaknya bakalan laku dah. Kebetulan kalau gue sendiri memang creator gitu ya, content creator. Gue sama teman-teman gue itu kita punya namanya channel Nakutin Setan. Nakutin Setan? Yes. Itu salah satu channel yang ada di salah satu segmen yang ada di Checkrization. Tunggu, itu isi kontennya nakutin setan beneran? Yes. Kita aja tapi bukan sama setan. Tapi bukan ditimpuk sama panci dan lain sebagainya, enggak. Kita lebih arah challenging sih. Challenge. Ditimpuk pakai panci gimana ceritanya? Enggak, kita lebih rasional lah pokoknya. Ini boleh nih, coba nih, ntar teman-teman Trix Friends yang mau penasaran nih, gimana sih cara nakutin setan, boleh ntar di ini ya, di subscribe ya. Subscribe lagi, apa sih namanya? Subscribe. Search aja sih sebenarnya Nakutin Setan gitu, nanti pun keluar. Oke, boleh nih, ntar bisa ya dicek sendiri ya untuk para pendengar ya. Oke, thank you banget ya Ardi udah nemenin kita selama berapa nih, 2 jam kali ya? Iya, kayaknya hampir setengah abad nih. Setengah abad gue udah ubanan ya. Oke, terima kasih juga buat invitation-nya. Semoga buat kalian yang mendengarkan, ambil sisi positifnya, dibuang yang negatifnya ya. Jangan sampai semuanya ditelan mentah-mentah. Iya, harus lah itu. Juga apa ya, kalau misalkan ada event-event di Jepangan, gue boleh tuh pengen ikutan, tapi yang daerah deket-deket aja, kayak daerah Depok, Bogor lah. Boleh. Nanti kita berkabar saja ya. Ntar ini follow-followan akun Instagram deh, biar gue bisa ngeliat juga tuh. Boleh. Kita follow-followan. Atau nanti bisa ketemu waktu pas di event. Ya lebih banyaknya sih sekarang ke arah DC-nya sih. Kalau misalkan itu kan ya lo tau lah tempat DC itu bersemayam di mana. Oke, Ardi, sehat terus ya. Thank you nih udah mau gabung sama kita. Ya, thank you buat invitation-nya. Sehat-sehat juga dan sukses selalu ya. Amin. Tonton terus Trix Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.